la sayyidina Muhammad asghili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini dibolak-balik, banyak dibaca. Kalau kita demen tahajud, ya barang 3, syukur-syukur lebih dari itu, doain. Jadi begitu. Jadi agar supaya diberikan pemimpin yang baik, yang baik. Sholawat ini akan menghantarkan orang diberikan pemimpin yang baik-baik bila orangnya pada baca itu banyak. Begitu. Bila kita memiliki doa kemanjuran, maka doalah kita. Saya kalau ba'da sholat mesti doa Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, angkatlah pemimpin untuk kami yang paling baiknya di antara kami, dan jangan angkat pemimpin orang yang buruk di antara kami, karena kalau tidak mengerti repot. Kita harus berkata baik sama pemerintah. Ada batasnya, ada batasnya. Kalau di Indonesia batasnya 5 tahun, batasnya 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, begitu. Artinya per 5 tahun lah kita memilih pemimpin. Iya, maka kita harus benar di dalam memilih pemimpin, itu harus benar agar supaya kita mendapat pemimpin yang baik. Bolehlah kalau kita demen zikir, baca tuh sholawat asghil tuh, la sayyidina Muhammad asghili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini dibolak-balik, banyak dibaca. Kalau kita demen tahajud, ya barang 3, syukur-syukur lebih dari itu, doain. Jadi begitu. Jadi agar supaya diberikan pemimpin yang baik, yang baik. Sholawat ini akan menghantarkan orang diberikan pemimpin yang baik-baik bila orangnya pada baca itu banyak. Begitu. Kita nggak usah nyalahin pemerintah, kita doain, begitu ya, doain. Begitu pemerintah kita doain agar diberikan ya rasa takut kepada Allah dan sayang kepada masyarakatnya. Bila kita memiliki doa kemanjuran, maka doalah kita. Saya kalau ba'da sholat mesti doa Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, angkatlah pemimpin untuk kami yang paling baiknya di antara kami, dan jangan angkat pemimpin orang yang buruk di antara kami, karena kalau tidak mengerti repot. Pemimpin repot, akhirnya menjadi sengsara semuanya. Masalahnya supir, kalau supirnya nggak ngerti diterabas mana aja, nggak ngerti lampu merah, nggak ngerti kuning, nggak ngerti, repot. Maka kita harus ya berdoa sama Allah. Kalaulah ada pemilu, ya kita harus fair dari kesadaran diri kita. Memilih pemimpin tidak karena berbayar, tapi kita harus cari pemimpin yang dirasa oleh kita ini bakal membawa kebaikan untuk orang banyak. Itu harus ada dalam diri kita, dan ini jangan sampai di mulut saja, tapi sampai di hati dan di bilik suara.
Begitu. Kalau kitanya enggak, ngomong doang, susah kita. Susah. Mau sampai kapan kita begitu? Maka kita kalau sayang kita sama kita punya pendahulu-pendahulu kita sayang bagaimana penerapan kepada masyarakat, ya kita harus sayang sama pemerintah agar supaya bisa menuntaskan program-program yang ada. Kita doain saja, dan kita tiba waktunya bila ada hajatan besar, ya kita berupaya sebaik-baiknya memilih pemimpin yang betul-betul dirasa membawa banyak dampak perubahan untuk kehidupan kita bermasyarakat. Dan ini adalah hal yang paling penting. Yang mana ada yang kita mau pilihnya bila tiba waktunya begitu. Ini yang paling pokok di dalam kehidupan. Intinya kita sebagai rakyat jangan enggak lihat di kitab-kitab maulid tuh, pasti enggak bakal lepas Allahumma aslihir ra'i war ra'iyah. Tuhan perbaiki pemimpin kami dan masyarakat kami. Karena penting doain pemimpin itu, sebab kalau pemimpin itu kita sumpahin terus dan makin menceng, yang rugi adalah kita. Yang rugi siapa? Jangan. Kita orang majelis, kita ngomong sama pemerintah yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk, karena kerugian besarnya sama kita. Kalau pemerintah kurang sayang sama kita, ya karena kita sumpahin terus, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini yaitu satu fasal menerangkan tentang solat sunnah. Afdhalus salawatil masnunati salatul idaini summal kusufi summal khusufi summal istisqai. Adapun paling afdolnya solat-solat yang disunnahkan yaitu solat 2 hari raya, kemudian solat gerhana matahari, kemudian solat gerhana bulan, kemudian solat istisqa. Wallahu a'lamu bissawabih. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini setelah kita membahas tentang solat hari raya, solat gerhana matahari, solat gerhana bulan, malam hari ini kita akan membahas tentang solat istisqa. Jadi solat sunnah yang paling tinggi adalah solat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Dari sederetan solat sunnah yang disunnahkan berjamaah, yang nomor 5-nya adalah solat istisqa, yakni solat minta hujan. Solat istisqa artinya solat yang dikerjakan oleh muslim ketika berhajat kepada hujan, seperti paceklik panjang atau airnya sudah asin atau air sudah menipis. Bila muslim berhajat kepada air sebagai barang yang vital, maka di dalam Islam diajarkan untuk mengerjakan namanya solat istisqa. Sebetulnya solat istisqa adalah cara yang tertinggi dari sederetan cara ketika terjadi kemarau yang panjang. Boleh saja orang mengerjakan lewat pintu doa,
Sehabis sholat dia minta sama Allah agar supaya diberikan hujan oleh Allah. Seperti habis sholat dia doa, Ya Rasulullah, ya bahran nada, kullu durrin bikumu qad kushifa, Rabbi latifna bijahil Mustafa, wasqinal ghaisa fa inna du'afa. Dia ulang-ulang pada salat fardu, pada salat sunnah. Zikir itu fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Ini namanya melalui pintu zikir. Namun yang paling tinggi minta hujan kepada Allah itu melalui pintu solat, namanya disebut solat istisqa. Solat istisqa ini sebelum adanya ijma' para ulama, dalilnya berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Secara dalil penunjang di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyrata aina. Dalam surat Nuh Allah menyatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Meski ini adalah berbicara syariat minta air pada umat-umat terdahulu, dan kita maklumi bahwa syariat umat terdahulu tidak otomatis menjadi syariat buat kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun isyarat-isyarat Al-Quran bisa menjadi dalil penunjang betapa disyariatkan dalam Islam namanya solat minta hujan, bahasa Arabnya solat istisqa. Begitu pula di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, termasuk juga di dalam Musnad Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu an jamil a'immatil muhaddisin. Kata Imam Syafi'i, innal muslimina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jadabin. Muslim pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami paceklik panjang di zaman Rasulullah. Maka kemudian itu seorang Yahudi bilang begini, dulu pada zaman Bani Israel pernah ngalamin paceklik panjang. Lalu mereka datang kepada Nabi Musa alaihi salam agar supaya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hujan. Maka kata sang Yahudi, ayyuhal muslimun law sa'altum sahibakum fada'alakum ustujibalah. Cobalah Anda minta kepada nabimu, Nabi Muhammad, agar supaya berdoa untuk Anda semua
dan doanya pastilah diijabah menghadapi paceklik yang panjang ini. Maka kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bilang, "Ya Rasulullah, innaka tarul jadab." Wahai Rasulullah, kau lihat sendiri paceklik ini yang luar biasa. Fad'ullah lana. Ya Rasulullah, doa dong untuk kita semuanya. Maka kemudian itu Nabi mengajarkan kepada umat untuk mengerjakan solat istisqa secara berjamaah. Dan masih banyak dalil-dalil dalam agama betapa disyariatkan solat istisqa. Saudara sekalian yang mulia, tata cara solat istisqa seperti solat id, seperti solat gerhana. Maka amayai kita digabung materinya. Paling afdolnya adalah solat id, yakni idul adha, lalu idul fitri, lalu gerhana matahari, lalu gerhana bulan, lalu solat istisqa. Solat istisqa ada 3 cara. Yang pertama, cara minimal. Yang kedua, cara pertengahan. Yang ketiga adalah cara maksimal, sama seperti solat gerhana. Minimal solat istisqa dia kerjakan 2 rakaat, 2 rakaat saja, seperti solat qabliyah dhuhr. Jadi usolli sunnatal istisqa'i rak'ataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah istisqa 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baca suratnya surat langganan saja, yaitu Qul ya kulhu. Habis ya Qul ya kulhu tasawuf dahir, salam, bas. Inilah minimal muslim minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik muslim kalau dia punya urusan yang genting, jangan jauh-jauh dengan Allah. Maka diajarkanlah, namanya disebut salat istisqa. Salat istisqa. Cara kedua, salat istisqa sesudah salat mengadakan khutbah. Khutbah seperti salat id saja. Begitu, kayak salat id, kayak salat gerhana kemarin. Habis salatnya ditambah dengan khutbah, 2 kali khutbah. Yang dalam khutbah itu di antara materinya menganjurkan umat agar bertaubat kepada Allah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Seorang hamba itu diseretkan rezekinya lantaran sebab dosa yang dia kerjakan. Di antara hujan gak mau turun, penyebabnya ada banyak dosa yang dilakukan oleh kita, sehingga materi khutbahnya menyuruh orang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saudara, yang ketiga, cara maksimal. Bagaimana cara maksimal salat istisqa? Maka pertama, sebelum salat istisqa, penguasa yakni pemerintah
apa presiden, apa menteri agamanya, begitu. Jadi memikirkan paceklik panjang itu gampang, masalah mikirin anak mah apa bakal jadi pimpin apa enggak, ntar urusannya. Ini urusan paceklik dulu kalau dia presiden. Nih enggak ngomongin Indonesia, enggak, kita ngomongin ya presiden. Kalau kita jadi pimpinan, kalau kemudian terjadi paceklik yang sangat panjang, tentukan tempat untuk melaksanakan sholat istisqa. Tempat dan hari apa umpamanya? Umpamanya pelaksanaan sholat istisqa ditentukan hari Minggu. Hari Minggu dah, di mana orang pada libur, begitu umpamanya. Tempatnya di mana disebutin, di lapangan mana dia mau dikerjakan, di masjid mana untuk menampung. Itu diumumin, dihimbau masyarakat itu sebelum di hari Minggu, maka artinya hari yang ditentukan, maka pemerintah menyuruh masyarakat untuk melaksanakan beberapa agenda yang harus dijalankan sebelum sholat istisqa. Yang pertama, menyuruh masyarakat suruh pada taubat. Ayo pada taubat. Begitu. Wajib pemerintah tuh untuk menyuruh begitu. Gitu, karena seretnya hujan bisa saja karena ada pelanggaran dosa yang dilakukan oleh kita. Maka sebelumlah sholat itu, pelaksanaan sholat disuruh dulu oleh penguasa, namanya disebut cawe-cawe, begitu namanya. Ini kudu bilang sama masyarakat bahwa disuruh bertaubat. Suruh taubat dulu. Itu satu. Dua, disuruh bersedekah. Suruh ayo pada gerakan sedekah. Karena dengan sedekah menolak bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala dan malapetaka. Paceklik, kemarau panjang adalah bala. Dan dengan sedekah kita mohon nama Allah agar supaya segera menghentikan bala dan menurunkan hujan. Ketiga, seorang penguasa itu sebelum pelaksanaan sholat istisqa menyuruh orang untuk mengembalikan barang-barang yang diambil. Artinya kalau dia korupsi, balikin. Kalau dia nyolong, balikin, pulangin. Karena ini bikin rejeki seret, bikin hujan enggak turun. Ini diantaranya. Terakhir, menyuruh masyarakatnya untuk puasa 3 hari sebelum hari H. Kalau hari H hari Minggu, maka pemerintah suruh masyarakatnya untuk puasa hari Sabtu, hari Jumat, hari Kamis, 3 hari sebelum hari H. Wahai masyarakatku, rakyatku, ayo semuanya pada puasa 3 hari. Dan puasa ini hukumnya wajib. Karena disuruh sama pemerintah, kita kudu nurut. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita nurut sama pemerintah. Wajib tuh kita orang puasa, jangan enggak, semuanya 3 hari sebelum hari H, yakni hari pelaksanaan sholat istisqa, wajib puasa. Kalau pelaksanaannya umpamanya Jumat, ya berarti Selasa, Rabu, Kamis, ya Minggu dah, biar gampang tuh contohnya. Wajib tuh. Dan ini diatur dalam Islam. Jangan sampai enggak, kudu puasa semuanya, begitu. Maka orang laki perempuan pada puasa bareng-bareng. Karena
Ini adalah ujian besar dari Allah. Kekeringan susah kalau sampai kering gitu. Kehidupan jadi kalang kabut kalau kering. Beras mahal, jadi harganya udah nggak menentu, saban minggu naik, jadi puyeng kalau yang kayak begitu, karena air nggak ada. Nah ini kita perlu bantu. Nah pemerintah lah yang mengusulkan. Kalau pemerintah ngusulin nurut, kalau pemerintah yang ngusulin tuh jadi suruh pada puasa, maka orang pada puasa tuh. Kalau pelaksanaannya minggu jadi Kemis puasa, Jumat puasa. Puasa apa? Puasa hajat, hajat hujan. Jadi kalau kita puasa tuh doa juga lebih gampang diijabah. Kalau puasa, sambil puasa, puasa begitu, puasa 3 hari. Sudah puasa 3 hari, maka di hari keempat begitu, yakni hari H namanya, itu suruh lagi sehari lagi puasa, jadinya 4 hari. 3 hari sebelumnya ditambah hari H, yakni hari pelaksanaan sholat istisqa. Semuanya pada keluar ke lapangan, semuanya, si pemimpinnya, si pemerintahnya tuh, sama rakyatnya, semuanya kumpul di lapangan. Dan arahin semua masyarakat sholatnya pakai baju yang jelek, jangan baju yang bagus. Begitu, baju yang sudah banyak apa? Iya tambelan, ya kayak macam kutu tuh, Pulau Seribu hitam-hitam. Hah? Iya pokoknya yang compang-camping dah gitu. Nih gitu begitu. Lihat tuh kalau orang mau mengemis tuh, ada nggak yang mau mengemis tuh pakai bajunya yang bagus-bagus? Ada nggak? Kagak bakal dikasih dia. Nah, emang kalau ngemis mah harus pakai bajunya, iya jombang-jambing begitu. Seger aja pura-pura sakit dia. Itu begitu. Jadi emang menunjukkan kehinaan, kesusahan. Begitu keluar tuh dari rumah, ditentukan tempatnya sambil puasa. Puasa dari rumah keluar, enggak disunatkan pakai minyak wangi, enggak gitu, karena kita lagi susah. Jadi enggak disunatkan dandan, disunatkan dengan pakaian dapur istilahnya, pakaian kerja yang jelek begitu, udah pakai PPSU begitu, begitu pakainya, tahu nggak? Iya kayak gitu dah. Pokoknya pakai baju-baju yang sederhana, begitu sederhana. Jangan jalan kaki begitu, terus saja dia kumpul jalan begitu. Sudah kumpul, ini namanya sempurna. Jadi nggak langsung sholat. Begitu, makanya paling sempurna itu ajarannya. Puasa dulu 3 hari sebelum hari H, ditambah sehari pada hari H. Jadi puasanya 4 hari total. Itu pemerintah yang nyuruh kepada masyarakatnya, menyuruh untuk melaksanakan kayak begitu. Sudah kumpul, biasa datuh adzan sholat sunnah, as-sholatu jami'ah rahimakumullah begitu, atau mau dipanjangin as-sholata lil istisqa'i rak'ataini jami'ah rahimakumullah, suruh sholat 2 rakaat sholat begitu. Rakaat pertama ya surat langganan aja yang bisa begitu, kuliah. Rakaat kedua kulhu begitu tuh. Banyakin istighfar habis sholat tuh, jangan langsung khutbah, istighfar dulu dah.
baca rabbighfirli warhamni wa tub alayya, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta. Baca begitu dah tuh. Baca rabbighfirli warhamni wa tub alayya, baca ya paling enggak 11 kali. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin 11 kali. Baru dah tuh siap-siap khutbah. Si khatib suruh khutbah. Begitu, suruh khutbah. Begitu. Kalau kemudian kita punya binatang, punya ayam, punya kambing, punya sapi, dibawa ke lapangan tuh kambingnya, tenteng, menunjukkan biar dia teriak sama Allah juga. Susahnya dia, susahnya kita. Dan teriakan dari binatang tuh itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya binatang, bawa binatangnya bareng sama kita. Bawa agar supaya dia teriak juga, nangis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu khutbah, si khatib khutbah 2 kali, khutbah biasa, khutbah 2 kali, dan materinya sama, mengingatkan orang. Sebab walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal arda, semuanya. Kalaulah penduduk bumi itu pada benar, Allah buka langit keberkahannya, hujan turun. Kalaulah kita enggak benar, hujan juga mampet. Begitu. Arahin orang untuk segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada hujan-hujan itu penyebabnya adalah dosa besar. Dulu ada seorang tabi'in besar namanya Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini ngaji amat 70 orang lebih guru yang pangkatnya sahabat Nabi. Yang bukan sahabat tabi'in ratusan gurunya. Maka Imam Hasan Basri itu disebut Sayyidut Tabi'in, rajanya tabi'in, pimpinan golongan tabi'in. Saking gurunya banyak dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka kemudian Imam Hasan Basri itu ada tamu. Ditentukan satu hari untuk menerima tamu. Lalu datanglah orang kepada Imam Hasan Basri. Tamu pertama tuh mengeluhkan tentang kering kerontang daripada daerahnya yang hujan enggak turun-turun, pertanian gagal panen dan seterusnya. Kata Imam Hasan Basri, alaikum bil istighfar. Udah banyakin baca istighfar aja. Istighfar, bertaubat sama Allah. Istighfar aja, banyakin. Baca rabbighfirli warhamni wa tub alayya, baca. Banyakin istighfar. Dikasihlah amalan suruh istighfar. Pulanglah orang itu, datang lagi tamu mengeluhkan persoalan kehidupannya yang udah menikah 10 tahun lebih belum punya anak keturunan. Lalu sama Imam Hasan Basri dikasih amalan istighfar. Baca aja begitu istighfar yang banyak.
Begitu, astagfirullah innahu kana ghafara. Yang banyak baca astagfirullah innahu kana ghafara. Udah minta ampun sama Allah. Pulang, datang lagi tamu, mengeluhkan usahanya yang makin menurun. Begitu, mana usaha menurun sehingga begitu puyeng. Begitu, cuman yang bikin puyeng nih cicilan masalahnya, cicilan. Begitu, ini rada nyenut nih urusan cicilan. Begitu, bener nggak? Tuh gitu, nih saya curiga sama nyengir-nyengirnya ini. Itu begitu. Maka bagaimana ini? Begitu, maka kata Imam Hasan Basri, banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Lalu si asistennya itu yang jaga di depannya itu, khadimnya memprotes kepada Imam Hasan Basri, Kiai, kok semua penyakit obatnya sama? Begitu, sebetulnya ente ini kiai apa bukan ya? Dari berbagai orang yang ngeluh kok obatnya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Sebetulnya ente ini kiai apa bukan? Begitu, kok obatnya dari orang ngeluh banyak itu dari tadi. Nyuruhnya satu doang, istighfar mulu. Kata Imam Hasan Basri, dia nyengir aja. Ini bukan karangan saya, Allah yang nyuruh dalam Al-Quran. Allah yang nyuruh pada surat Nuh. Allah bilang, istaghfiru rabbakum, ayo pada minta ampun pada Tuhanmu. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun hamba-hambanya. Kalau sudah minta ampun dan sudah diampuni, kata Allah, yursilis samaa'a alaikum midrara, Allah kirimkan hujan berderas-deras. Jadi nggak kering kerontang kalau kita udah taubat sama Allah. Allah yang nyuruh. Begitu, wa yumdidkum bi amwal, Allah bakal kasih harta banyak. Jadi dagang juga naik lagi. Beres kalau udah taubatmu sama Allah. Wa banin, Allah kasih anak-anak keturunan, laki-laki, perempuan banyak. Allah yang nyuruh. Jadi emang kudu ini, bukan karangan saya, nggak baca amalan lain. Emang ini penyebabnya. Karena itu khatib sholat istisqa diatur dalam khutbahnya. Kalau sholat id disuruh takbir 9 sebelum alhamdu khutbah pertama, dan khutbah kedua takbir 7, diganti istighfar khutbahnya, si khotibnya tuh. Baca dulu sebelum khutbah, astaghfirullahalazim, 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 baru alhamdulillah, dan seterusnya. Khutbah kedua takbir istighfar lagi 7, astaghfirullahalazim, 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 baru alhamdulillah, dan seterusnya. Kayak dan sunat membaca apa yang diajarkan oleh Imam Hasan Basri. Di tengah-tengah khutbahnya dibaca istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
Ulang-ulang ini banyakin, sering dibalik lagi, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ulang lagi, artinya kasih lagi motivasi pentingnya bertaubat kepada Allah, sebab tidaklah seret jalan rezeki hamba lantaran si hamba punya banyak salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang paling besar manakala tidak hujan, karena air adalah vital. Air, biar duit banyak nggak ada air susah, mau bagaimana? Bukan masalah mandi aja air, kebutuhan semuanya dari air. Ini adalah penting. Maka perlulah mengadakan, diajarkan namanya salat istisqa. Maka khotibnya saat doa di khutbah kedua sunat surbannya dibalik. Kalaulah dia sorbannya apa, segitiga, ini bisa nggak segitiga ini? Saya baikin segitiga. Yang kiri ditaruh di kanan, yang kanan ditaruh di kiri. Dibalik. Dia punya surbannya. Jadi ini mudah-mudahan. Jadi yang kiri ini ditaruh di kanan biar dibalik. Maknanya isyarat minta dibalik keadaannya. Dari tadinya paceklik, enggak kemarau, enggak hujan-hujan, biar hujan. Minta sama Allah supaya keadaannya dirombak oleh Allah. Ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawil ahwalana ila sanihal. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan keadaan hambanya, balikkan keadaan kami semua kepada keadaan yang terbaik. Jangan peceklik kayak begini ya Rabb, jadi sengsara sama semuanya. Kalau udah harga bahan pokok naik, beras mahal, udah alamat, semuanya bakalan naik. Begitu, karena itu mendasar. Kalau yang dasar udah naik, begitu naik, luar biasa, naik begitu, naik. Itu bakal memberatkan kepada masyarakat, memberatkan kepada masyarakat kalau sampai kemudian itu apa namanya ndak hujan-hujan begitu. Kalau kita sholat secara berjamaah, kalau hafal baca surat Sabbihis, maka rakaat pertamanya baca Sabbihis, keduanya baca hal ataka hadithul ghasyiyah. Bila kita nggak hafal, udahlah surat lang, apa tuh surat langganan tuh? Qul yaqulhu. Maka di antara khutbah itu saudara, doalah sama Allah si khotibnya itu dengan doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Nabi memimpin salat istisqa. Doa. Kalau paceklik panjang, doa. Begitu di antara khutbah tuh dia baca doanya yang dibaca oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mana doa Nabi kalau istisqa? Nabi doa Allahumma ja'alha suqiya rahmah, Allahumma ja'alha suqiya rahmah, la suqiya adab, wala mahqin, wala bala'in, wala hadamin, wala gharaq. Nabi itu kalau saat istisqa, ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan pembawa rahmat,
Jangan jadikan hujan yang kau turunkan hujan yang membawa azab, hujan yang menghabiskan, hujan yang membawa bala, hujan yang merobohkan rumah-rumah, jembatan, hujan yang menenggelamkan daripada kebun-kebun, sawah-sawah, ladang-ladang warga masyarakat. Allahumma ala zirab wal akam wa manabitis syajar wa butunil audiyah. Ya Allah, hujani kami ya Rab, di atas bukit-bukit, di gunung-gunung, ya Rab, di tempat tumbuh-tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, dan di dalamnya lembah-lembah, tolong dikasih air ya Rob. Di gunung kasih air, di bukit kasih air, di pohon-pohonan tolong dong disirami air ya Rob. Di danau-danau, di lembah-lembah ya Rob, beri kami hujan ya Rob. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, tolong hujani di sekitaran kami ya Rob. Jangan dihujani pada kami, jangan kaminya, tapi kebun-kebun kami. Kalau kaminya tenggelam, begitu. Tapi kebun-kebun kami ya Rabb, tolong diberikan hujan. Allahumma asqina ghaisan, mughisan, mari'an, mari'an. Ya Rabb, beri kami hujan dengan hujan yang menyelamatkan, yang menyuburkan, yang menyenangkan, sahan ghadaqan aman mujallalan, yang deras, yang bertubi-tubi nih hujan ya Rab. Jangan ceret lama enggak, merata ke semua daerah ila yaumiddin ya Rab. Beri kami hujan. Allahumma asqinal ghaisa wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, hujani kami dengan hujan darimu ya Rab. Jangan jadikan kami daripada hamba-hamba yang berputus asa daripada rahmatmu ya Rab. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju' wad dhanki ma la nashku illa ilaik. Ya Allah, sesungguhnya pada hamba-hambamu, sesungguhnya pada negeri-negeri ini daripada kepayahan, kesulitan, kelaparan, kesempitan hidup, apa yang tidak kami semua mengadu kecuali hanya kepadamu. Ya Rabb, kau tahulah kesulitan yang menimpa kami, negeri kami, masyarakat kami, yang kami tidak bisa mengadu kepada siapapun kecuali kami hanya mengadu kepadamu ya Rabb. Allahumma ambit lana zar'a wa adir lana dar'a. Tuhan, tolong dong tumbuhkan tumbuh-tumbuhan biar hijau royo-royo bagi kami semua. Deraskan daripada susu-susu binatang-binatang ternak kami, kambing ada susunya, sapi dan seterusnya, unta ya Rab. Beri kami hujan. Wa anzil alaina min barakatis sama'i wal ardi, turunin ya Allah dari sebagian keberkahan langit ya Rab, keberkahan bumi ya Rab. Wa ambit lana min barakatil ard, tumbuhkan ya Rab untuk kami daripada keberkahan bumi. Ya Allah, biar bumi pada tumbuh-tumbuhan ya Rab. Waqshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuk. Hilangkan ya Rab daripada bencana peceklik ini dari kami, yang tidak ada yang bisa menghilangkan peceklik kemarau panjang ini kecuali hanya Engkau saja ya Rab. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghafara. Tuhan, hari ini kami bersama kumpul di lapangan ini mohon ampun kepadamu ya Rabb. Sesungguhnya Engkau
benar-benar Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Fa'arsilis samaa'a alaina midrar, tolong dong ya Rabb, kirimkan hujan dari langit untuk kami ya Allah. Kirimkan hujan, hujani kami, hujani kami. Itu begitu Nabi doa minta sama Allah. Kalau terjadi kemarau panjang, kita minta sama Allah, jangan tidak minta sama Allah biar dikirimin jadi sungai enggak kering, karena bakal jadi susah. Kalau makanan tuh susah, bakalnya impor. Kalau udah impor banyak segala macam kepentingan, ujungnya mahal juga lagi. Kayak gitu susah. Biar kita jangan ngalamin susah dalam kehidupan kita. Ini udah belum ya? Oh belum. Jadi curiga sayanya. Ini saudara, diajarin itu. Kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kemudian Allah kirimin hujan, sunat kita hujan-hujanan. Hujan pertama tuh berkah. Kalau kita dengar kilat, yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min haifatih. Kalau kita hujan pertama tuh jangan gak hujan-hujanan, berkah nih, habis lama enggak hujan pertama berkah. Jangan gak hujan-hujanan, sunat hujan-hujanan. Yang penting jangan telanjang bulat dah, begitu jangan. Siapa? Ya Allah, jangan hujan-hujanan. Ketika turun hujan, kita sunat, kita berdoa sama Allah, minta Allahumma mutirna bifadlik. Tuhan, alhamdulillah kami diberi hujan, makasih. Begitu, makasih ya Allah hujan. Kita doa sama Allah hujan. Intinya salat istisqa adalah salat sunat yang paling tinggi sesudah salat gerhana bulan, sesudah salat gerhana matahari, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, urutan kelima. Kenapa? Karena salat istisqa adalah salat yang disunatkan dikerjakannya secara berjamaah. Karena ketika enggak hujan, paceklik susah, ini ada dosa kolektif, ada dosa banyak dosa begitu yang dilakukan. Siapa? Iya, dosa banyak. Maka bila kemudian kita turun hujan, yang pertama sunat kita hujan-hujanan, dan itu ganjaran besar. Kurang lebih sekelumit ini adalah cara dan tata yang diatur oleh agama terkait dengan yang namanya sholat istisqa. Pertanyaannya, udah pernah ngerjain belum? Innalillahi wa inna raji'un. Waduh, begitu. Ini ajaran agama. Segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Kemarau itu sampai berapa lama yang disebut kemarau itu? Ya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat istisqa. Yang kedua, ini pemerintahnya kita nih, pemerintah saya nggak tahu pemerintah yang mana ini, modelnya kayak gini gitu. Sampai saat ini. Iya, gimana? Sampai saat ini seharusnya kan menurut apa yang kita dengarkan, ini pemerintah harus mengajak dan mengimbau kepada masyarakatnya untuk sholat istisqa. Iya. Nah sekarang pemerintah kita ini nggak ingat
bagaimana dia mengikat kepada masyarakat, dia sendiri tidak ingat, bahkan dia sendiri tidak tahu. Nah, kewajiban siapakah ini yang untuk memimpin pemerintah? Iya, yang ingetin pemerintah ya DPR. Kan itu wakil rakyat. Dan tugas DPR itu adalah untuk mengingatkan pemerintah manakala pemerintah nggak ingat. Apanya? Ya Allah, insya Allah ngerti begitu. Kan ada juga MUI, ya kan? Ada banyak begitu. Kalau didengar berita banyak musibah kekeringan di berbagai daerah, anjurinlah untuk kemudian sholat istisqa begitu, agar supaya semuanya bertaubat bersama, agar supaya semuanya rapi begitu. Sebab ini ada kesalahan di dalam kehidupan bermasyarakat, maka diajarkan namanya sholat istisqa. Ya pemerintahnya dibilangin lah. Ya kalau umpamanya kurang mengerti, maka ke depan carilah pemimpin yang ngerti begitu. Itu yang paling pokok. Ya kayak begitu. Jadi kita nggak usah nyalahin pemerintah, kita doain begitu ya, doain begitu pemerintah, kita doain agar diberikan ya rasa takut kepada Allah dan sayang kepada masyarakatnya. Jangan kita sumpahin pemerintah, jangan begitu. Jadi bakal yang sengsara adalah kita. Bila kita memiliki doa kemanjuran, maka doalah kita. Saya kalau ba'da sholat mesti doa, Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, angkatlah pemimpin untuk kami yang paling baiknya di antara kami, dan jangan angkat pemimpin orang yang buruk di antara kami, karena kalau tidak mengerti repot pemimpin, repot, akhirnya menjadi sengsara semuanya. Masalahnya supir, kalau supirnya nggak ngerti diterabas mana aja, nggak ngerti lampu merah, nggak ngerti kuning, nggak ngerti, repot. Maka kita harus ya berdoa sama Allah. Kalaulah ada pemilu, ya kita harus fair dari kesadaran diri kita memilih pemimpin, tidak karena berbayar, tapi kita harus cari pemimpin yang dirasa oleh kita ini bakal membawa kebaikan untuk orang banyak. Itu harus ada dalam diri kita, dan ini jangan sampai di mulut saja, tapi sampai di hati dan di bilik suara begitu. Kalau kita enggak ngomong doang, susah kita, susah mau sampai kapan kita begitu. Maka kita kalau sayang kita sama kita punya pendahulu kita sayang bagaimana penerapan kepada masyarakat, ya kita harus sayang sama pemerintah agar supaya bisa menuntaskan program-program yang ada. Kita doain saja, dan kita tiba waktunya bila ada hajatan besar, ya kita berupaya sebaik-baiknya memilih pemimpin yang betul-betul dirasa membawa banyak dampak perubahan untuk kehidupan kita bermasyarakat. Dan ini adalah hal yang paling penting, yang mana ada yang kita mau pilihnya bila tiba waktunya begitu. Ini yang paling pokok di dalam kehidupan. Intinya kita sebagai rakyat jangan enggak lihat di kitab-kitab maulid itu, pasti enggak bakal lepas Allahumma aslihir ra'i war ra'iyah. Tuhan perbaiki pemimpin kami dan masyarakat kami. Karena penting doain pemimpin itu, sebab kalau pemimpin itu kita sumpahin terus dan makin menceng, yang rugi adalah kita. Yang rugi siapa? Jangan.
kita orang majelis, kita ngomong sama pemerintah yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Karena kerugian besarnya sama kita kalau pemerintah kurang sayang sama kita, ya karena kita sumpahin terus. Jangan, kita harus berkata baik sama pemerintah. Ada batasnya, ada batasnya. Kalau di Indonesia batasnya 5 tahun, batasnya 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, begitu. Artinya per 5 tahun lah kita memilih pemimpin. Iya, maka kita harus benar di dalam memilih pemimpin, itu harus benar agar supaya kita mendapat pemimpin yang baik. Bolehlah kalau kita demen zikir, baca tuh sholawat asghil tuh, apa itu? Gimana tuh sholawat asghil tuh? La sayyidina Muhammad asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini dibolak-balik, banyak dibaca. Kalau kita demen tahajud, ya barang 3, syukur-syukur lebih dari itu, doain. Jadi begitu. Jadi agar supaya diberikan pemimpin yang baik, yang baik. Sholawat ini akan menghantarkan orang diberikan pemimpin yang baik-baik. Bila orangnya pada baca itu banyak, begitu. Baca itu. Tapi kalau kita juga pelakunya, emang yang dibayar kita juga, yang ngancur kita juga. Iyalah, kalau kitanya juga begitu, kalau wani piro, ya kitanya hancur juga. Yang baca itu, yang paling dulu hancur, gitu. Yang wani piro lah kan dolim juga. Iya, itu begitu tuh. Iya begitu. Jadi ya kita ingetin ala kulli hal. Salat istisqa adalah hal yang paling penting untuk dilakukan manakala terjadi kemarau yang panjang. Bila sekarang didengar di beberapa daerah terjadi kemarau, maka himbaulah pemimpin kita agar supaya memberikan himbauan arahan kepada masyarakat untuk mengadakan salat istisqa, membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah kekeringan agar supaya Allah turunkan hujan. Sebetulnya ini udah mengalami kita, ini namanya perubahan iklim. Dulu-dulu kalau udah ketemu disebut bulan September gitu, Oktober, November, Desember udah ber ini hujan. Kalau udah ketemu Maret, ret udah beret namanya. Itu udah berhenti. Begitu. Ret itu udah berhenti. Dulu begitu. Kalau sekarang perubahan iklim yang baik, iya, karena penggundulan daripada hutan itu, perombakan yang ada ini jadi repot. Memang secara jujur banyak kaitannya dengan kita pemilihan kepala daerah langsung. Ini terhubung semuanya. Kenapa? Karena presiden tidak bisa ngomelin secara langsung sama gubernur. Gubernur nggak bisa ngomelin kepada wali kota atau bupati karena ada perda yang masing-masing ini. Jadi dia juga butuh buat PAD-nya, akhirnya puncak umpamanya yang tadinya gunung berubah jadi villa-villa, jadi nggak ada penyerapan, banjir semuanya, ya nggak bisa. Ini repot karena nggak menjadi kesatuan. Ya mungkin harus ditata ulang berbicara reformasinya dan seterusnya agar supaya betul-betul penataannya lebih baik. Bagi kita orang majelis haruslah keluar dari mulutnya kata-kata yang manis. Untuk pemerintah kita semuanya berbatas, tidak ada yang nggak berbatas, begitu. Maka yang bagus-bagus saja kita, kalau yang bagus-bagus enak, begitu, yang bagus-bagus.
biar Allah utus pemimpin yang bagus-bagus. Begitu, wallahu a'lam. Ayo begitu. Udah ya. Berapa lama kepanjangan Karawang? Ya kalau sampai terjadi paceklik, enggak ada air-air kayak sekarang ini. Kalau mau jujur, itu di berita-berita banyak. Ini sebetulnya air udah payah kalau mau jujur. Udah banyak ke daerah-daerah itu yang ngirim-ngirim air. Udah payah. Udah payah. Air itu udah sulit. Iya betul begitu. Ini udah sulit ini. Ini kan disebutnya luar biasa ini. Kemarau yang cukup mengganggu. Bukan di negeri kita aja. Di banyak negeri-negeri yang lain juga mengalami. Orang sebut El Nino begitu. Ini udah payah ini. Jadi haruslah kemudian dihimbau. Udah waktunya. Begitu tuh. Udah waktunya. Begitu. Kan saudara punya DPR. Bilangin. Yang kemarin dipilih tuh. Udah kagak ingat. Ya Allah. Biar ingatlah. Begitu. Udah ya. Begitu. Nanti dikata ceramah politik di masjid lagi. Kita baca Fatihah ini ada infak daripada kaum muslimin dermawan-dermawan di lingkungan Al-Barkah, Al-Muflihun dan sekitarnya. Ini diantaranya dari Ustadz Mansuruddin 50.000, Umi Susan 50.000, Kaisa Zalfa 50.000, M Safiyadami 50.000, M Zaini Abdul Ghani 50.000, Bang Kimung 50.000, Bang Pepen 50.000, Bang Ubaidillah 450.000 atas nama almarhumah Rohana Haji Mutahir dan almarhum Niun Bintut 200.000, Uda dan Uni 250.000, Bang Rendi, Bang Bandi 100.000, Ibu Sulis 50.000, Ustadz Yunus 100.000, Haji Hasbi 50.000, Bang Umay 50.000, Bang Baanang 50.000, Bapak Wanto 100.000, Bapak Haji Made 100.000, Bapak Musliman 50.000, Haji Budi 50.000, Bang Utesara 50.000, Bang Piandura 150.000, Ustadz Nurmansa 100.000, Cing Haji Marhasan MZ 100.000, Ibu Yati Marhasan 50.000, M Sufi Marhasan 50.000, Ibu Haja Oo 500.000, atas nama almarhum Haji Sabeni dan almarhumah Haja Asmah dari Kong Amar 150.000, Bapak M Adi Abdurrahman 100.000, Bapak Wawan Gompa 100.000, Bapak Haji Sukirno 50.000, RT Eko 100.000, Ibu Tini 50.000, Bima 50.000, Baihaki 50.000, Nizar 50.000, Sabi 50.000, Bapak Taufik 100.000, Bang Nasori 50.000, Ibu Risma 200.000, Linda, Bapak Linda 150.000, Bapak Hasan AFC 150.000, Bapak Mista 500.000, Ibu Nikmah 150.000, Bapak Haji Juwadi 300.000, Bapak Haji Aril 600.000, Bapak almarhum Bapak Nani atas nama beliau 50.000, almarhumah Ibu Arfia 50.000, Bang Umar 50.000, Bang Bagir 50.000, Bang Usni 50.000, Polela Usni 50.000, Nabil Usni 50.000, Bilal Usni 50.000, Sahril Usni 50.000. Kita baca Fatihah untuk para hamba-hamba Allah ini semuanya. Mudah-mudahan infak-infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya. Anak-anaknya yang dipendidikan dapat ilmu yang manfaat, dimudahkan dalam menyerap ilmu pengetahuan. Anak-anaknya yang bekerja diberikan pekerjaan yang barakah. Yang belum punya keturunan Allah anugerahi anak keturunan. Yang kurang sehat keluarganya wasilah berinfak ini mudah diberi kesehatan yang segera, kesembuhan yang segera dan kesembuhan yang sempurna. Kesulitannya Allah berikan kelapangan dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan.
kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.